Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Mursyidah dengan NIM 2112301712. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai alam sebagai sistem. Teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ini menganut prinsip kosmologi yang menyatakan bahwa dimanapun dan kapanpun alam semesta ini selalu tetap. Teori ini didukung oleh fakta bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Tiap-tiap galaksi terbentuk, lahir, tumbuh menjadi tua, dan akhirnya mati. Teori ini dikemukakan oleh astronom Inggris Hermann Bondi dan astronom Austria-Amerika Thomas Gold pada tahun 1948. Teori dentuman besar Big Bang Theory. Teori ini memandang bahwa alam semesta diawali dari sesuatu yang bermassa besar, bersuhu tinggi, memiliki kerapatan dan massa jenis yang besar. Selanjutnya, adanya reaksi inti menyebabkan timbulnya ledakan yang sangat hebat dan disebut sebagai Big Bang. Massa kemudian kembang dan menjauhi pusat ledakan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Masa pembentukan galaksi yaitu pada saat alam semesta berusia 108-109 tahun. Pada saat usia ini, galaksi masih berupa kabut berpilin yang berputar membentuk piringan raksasa. Teori terbentuknya tata surya hipotesis nebular pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat Jerman Immanuel Kant dan seorang matematikawan serta astronom Prancis Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menyatakan bahwa tata surya berasal dari awan atau kabut gas panas yang mengalami peristiwa kondensasi. Peristiwa kondensasi mengakibatkan kabut gas berpisah menjadi bagian inti dan bagian luarnya yang berbentuk cincin. Bagian inti membentuk bintang atau matahari. Bagian luar yang membentuk cincin mengelilingi pusatnya dan mengalami kondensasi membentuk benda-benda langit berupa planet dan benda-benda yang mengelilinginya berupa satelit atau bulan. Sistem tata surya. Tata surya, susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Secara kelompok, planet di dalam tata surya dikelompokkan dalam dua golongan, planet kecil, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Golongan ini menempati lintasan yang dekat dengan matahari. Ciri umum, garis tengahnya kecil tetapi padat, rapat massanya terletak antara 4,2 sampai 5,5 gram cm. Planet besar, raksasa, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Golongan ini menempati lintasan yang jauh dengan matahari dan garis tengah planet-planet tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok pertama. Bagian dalam matahari. Bagian dalam terdiri atom-atom terionisasi dan elektron-elektron bebas. Saat ini, matahari keadaannya relatif stabil, tidak memuai dan tidak mengkerut. Semua gaya di dalam matahari setimbang sehingga setiap titik memiliki tekanan, suhu, dan kerapatan relatif tetap. Gaya gravitasi antara bagian-bagian dalam matahari cenderung menarik lapisan luar. Jika tekanan di dalam tidak dapat mengimbangi, maka matahari sedikit mengkerut dan tekanan di dalam membesar. Tekanan yang membesar itu akan mengakibatkan matahari sedikit mengembang sampai terjadi keseimbangan kembali, seimbangan hidrostatik. Inti matahari. Inti matahari merupakan sumber energi. Banyak terdapat atom H berubah menjadi He dengan memancarkan sinar gamma. Lapisan berikutnya merupakan bagian yang paling besar tempat terjadinya reaksi-reaksi inti atom. Sinar gamma yang berasal dari inti matahari ikut berperan dalam reaksi-reaksi inti tersebut menghasilkan sinar X dan sinar UV. Tekanan matahari 5 kali 106 atom, bahkan pada pusatnya sampai 1,3 kali 109 atom. Suhu rata 2,3 juta. Struktur bumi. Pengetahuan tentang struktur bumi sebagian besar diperoleh dari analisis data yang dihasilkan ketika terjadi gempa bumi. Energi yang sangat besar selama terjadi gempa bumi akan menghasilkan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang-gelombang tersebut menjalar dari sumber gempa ke alat pencatat gempa melalui medium bumi. Laju penjalaran bergantung pada massa jenis dan kelenturan medium. Dengan memonitor gelombang-gelombang tersebut pada lokasi yang berbeda di permukaan bumi disertai pengetahuan tentang sifat-sifat gelombang, maka struktur permukaan bumi dapat diperkirakan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.